wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Sosiologi yang beranggotakan saya Elsa Zakia dan rekan-rekan saya. Saya Isya. Saya Umaira Purwandani. Saya Nadia Azara. Saya Raski Ramadhani. Saya Farhan Yusuf Kurnia. Oke guys, jadi di sini kami ingin membuat video perubahan sosial yaitu cara berkomunikasi. Selamat menyaksikan. See you. Baik teman-teman, jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda, yang mana berhubungan dengan di kehidupan masyarakat. Nah, seperti nilai dan norma, pemisahan sosial, struktur sosial, dan tindakan sosial masyarakat. Ada 4 ciri perubahan sosial. Yang pertama itu, setiap masyarakat tidak pernah berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan sosial yang cepat maupun lambat. Yang kedua, perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena proses penyesuaian diri. Yang ketiga, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Lalu yang terakhir, perubahan tidak dibatasi oleh kebendaan ataupun spiritual karena mereka memiliki hubungan timbal balik. Saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya perubahan sosial. Faktor perubahan sosial ada dua, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Yang pertama dari dalam itu adalah jumlah dari penduduk di suatu wilayah tersebut. Yang kedua adalah penemuan baru, yang dimana penemuan baru tersebut ada discovery, yaitu penemuan budaya atau unsur baru. Yang kedua adalah invitation atau penemuan baru yang sudah diterima oleh masyarakat tersebut atau sudah dijalani oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu penemuan baru itu sendiri. Lalu ada faktor dari luar, yaitu pengaruh dari budaya asing, peperangan, dan juga perubahan lingkungan alam. Lalu ada faktor pendorong. Yang pertama itu adalah kontak dengan budaya baru. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat adalah sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Kelima, penduduk yang heterogen. Yang keenam adalah ketidakmampuan masyarakat dalam bidang tertentu. Yang ketujuh, orientasi masa depan atau sikap ingin maju. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama itu adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau kurangnya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sifat masyarakat yang masih tradisional. Yang ketiga, ada rasa takut akan terjadinya integrasi budaya. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang masih lambat. Yang kelima, ada adat atau kebiasaan dari masyarakat tersebut yang masih menyatu dengan tingkah laku masyarakat tersebut. Yang keenam, ada prasangka terhadap hal baru. Mereka prasangka di sini adalah prasangka buruk. Yang kelima, yang terakhir adalah hambatan yang bersifat ideologi. Jadi, bentuk perubahan sosial itu yang pertama, ada perubahan secara lambat atau evolusi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan memerlukan waktu yang lama. Di dalamnya juga terdapat suatu perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Lalu yang kedua itu ada perubahan secara cepat atau revolusi, di mana perubahan ini berlangsung secara cepat dan hal tersebut mampu mengenai dasar-dasar pokok dari kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada perubahan besar, yaitu perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Lalu yang keempat ada perubahan kecil, yaitu perubahan yang tidak sampai membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Lalu yang kelima ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau dipersiapkan, direncanakan oleh pihak yang melakukan perubahan di masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang tidak dibutuhkan persiapan dan perencanaan, akan tetapi akan berlangsung di luar perkiraan masyarakat. Yang terakhir ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan sosial yang disetujui oleh masyarakat. Yang terakhir ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat, tetapi dia terjadi sesuai dengan alur waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak positif perubahan sosial secara umum. Yang pertama itu ada efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dapat mempercepat kita dalam proses perubahan sosial. Dengan menggunakan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah menyelesaikan aktivitasnya. Kemudian yang kedua yaitu pola pikir masyarakat makin berkembang.
Keterbukaan pola pikir memungkinkan masyarakat untuk membangun integrasi sosial dan organisasi sistem yang lebih baik atau reorganisasi. Perubahan pola pikir dipengaruhi interaksi masyarakat dengan kelompok atau budaya berbeda, serta kemudahan akses dalam teknologi informasi. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas hidup masyarakat makin meningkat. Kemajuan teknologi dan pola pikir masyarakat mendorong terciptanya peluang dan sosial. Yang keempat dan yang terakhir yaitu mobilitas sosial makin cepat. Mobilitas ini dapat terjadi melalui pendidikan, pekerjaan, pernikahan, budaya, dan lain-lain. Mobilitas sosial bertuntutan dengan kemampuan individu untuk mengubah posisi dari dalam sistem stratifikasi. Yang kedua, saya akan membacakan dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama ada culture shock atau culture lag. Ketidaksiapan atau kebingungan masyarakat pada perubahan masyarakat dengan perubahan menunjukkan geger budaya atau culture shock menyebabkan masyarakat melakukan tindakan yang tidak terkendali, ketertinggalan budaya atau culture lag. Kondisi ketika salah satu budaya tumbuh lebih cepat dibandingkan lainnya. Disorganisasi, proses pudar atau lemahnya norma dan nilai sosial pada masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial menyebabkan lembaga sosial tidak bertuntun sesuai peran dan fungsinya. Yang ke-C ada pertumbuhan sosial. Perubahan sosial yang tidak disikapi secara baik berpotensi mengganggu stratifikasi sosial seperti konflik, disintegrasi, dan masalah sosial lainnya. Yang ke-D ada kerusakan lingkungan. Berbagai aktivitas masyarakat dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Fisik kondisi tersebut mendorong meningkatnya eksploitas SDA. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan dan berdampak negatif. Halo semuanya, yaitu perubahan cara berkomunikasi. Oke, simak video selanjutnya. Di sini juga saya akan menjelaskan cara berkomunikasi zaman dulu. Yang pertama, media yang digunakan untuk berkomunikasi zaman dulu adalah surat tatap muka, koran, radio, telepon rumah, dan televisi. Yang kedua, kecepatan pengiriman pesannya itu sangat lambat, bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Yang ketiga, bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi itu bahasa yang lengkap dan bahasa yang formal. Yang keempat, jangkauan komunikasi terbatas pada tingkat lokasi atau sekitar tempat tinggal. Yang kelima, biaya komunikasi jarak jauh yang sangat mahal seperti ongkos pos dan pulsa telepon. Yang keenam, arah komunikasi umumnya satu arah seperti TV, radio, atau dua arah jika secara tatap muka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu intensitas interaksi lebih banyak secara langsung atau tatap muka. Cara berkomunikasi sekarang, yang pertama itu media yang digunakan adalah chat, video call, dan media sosial atau email. Yang kedua itu kecepatan penyampaian pesan sangat cepat, hanya butuh hitungan detik. Yang ketiga itu ada bahasa yang dipakai singkat, santai, dan sering menggunakan emoji atau stiker. Yang keempat itu ada jangkauan komunikasi sudah global, bisa lintas negara. Yang kelima itu ada biaya komunikasi yang relatif murah atau gratis melalui internet. Yang keenam ada arah komunikasi yang bersifat dua arah atau multi arah, misalnya di grup chat atau komentar di media sosial. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir itu ada integritas interaksi, lebih sering melalui media digital, sedangkan tatap muka mulai berkurang.
Saya akan menjelaskan faktor perubahan terjadinya dari ilustrasi yang kami berikan, yaitu cara berkomunikasi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang pertama itulah perkembangan teknologi. Munculnya alat komunikasi seperti telepon, internet, dan juga smartphone itu dapat memudahkan pengiriman pesan secara cepat. Yang kedua, globalisasi. Terbukanya akses komunikasi lintas negara yang membuat pertukaran informasi tersebut lebih cepat dan lebih luas. Yang ketiga, ada kebutuhan efisiensi waktu dan biaya. Masyarakat mencari cara berkomunikasi yang lebih murah dan instan dibandingkan dengan surat dan lain-lainnya. Yang keempat, ada perubahan gaya hidup masyarakat, yaitu pola hidup serba cepat membuat komunikasi harus praktis dan responsif. Yang terakhir adalah inovasi media. Hadirnya media sosial dan aplikasi pesan akan menciptakan cara baru dalam berinteraksi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dampak positif dari cara perubahan berkomunikasi yang pertama itu akses informasi lebih cepat. Nah, kita bisa tahu berita dan pengetahuan baru dalam hitungan detik. Yang kedua itu memperluas jaringan sosial, bisa terhubung dengan orang dari berbagai daerah ataupun negara. Lalu yang ketiga itu efisiensi waktu dan biaya, tidak perlu jauh-jauh bertemu untuk menyampaikan pesan. Lalu yang keempat itu mendukung pembelajaran dan kerja jarak jauh maupun pendidikan dan pekerjaan bisa dilakukan secara online. Yang kelima itu mempermudah koordinasi dalam organisasi, keluarga atau komunikasi jauh lebih cepat dan lebih baik. Dampak negatifnya, yang pertama, menurunnya interaksi tatap muka, hubungan yang terasa kurang hangat atau personal. Yang kedua, penyebaran hoax atau informasi palsu. Informasi salah bisa menyebar sangat cepat. Terus yang ketiga itu ada perubahan norma, kesopanan, bahasa singkatan atau balasan singkat bisa dianggap kurang sopan dalam situasi tertentu. Terus nomor 4, ketergantungan pada teknologi, sulit berkomunikasi tanpa gawai atau internet. Yang kelima ada hubungan sosial yang dangkal, banyak relasi sebatas like atau komentar singkat tanpa kedekatan emosional. Yeay.